sampai hari ini kita belum mendapatkan paket informasi kegiatan daerah untuk tahun 2023 yang dikerjakan sekarang. Dan tidak mungkin kita kemarin ngusul, sekarang ngusul lagi gitu kan, sedangkan realisasi atau tidaknya kita belum ketahui kali ini. Untuk itu perlu menjadi bagian utama daripada Pramusrembang. Dalam rangka memaksimalkan proses pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan Praia Barat Daya tanggal 3 Maret 2023, hari ini Camat Praia Barat Daya bersama pemerintah desa sebanyak 12 desa berkumpul untuk membahas persiapan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan mendatang. Di mana dalam proses usulan rencana kegiatan dari desa untuk tahun 2024 mengalami perubahan, tidak seperti proses pengusulan pada tahun-tahun sebelumnya. Sehingga masing-masing desa diberikan maksimal 7 usulan kegiatan pilihan yang telah disediakan dari 100 lebih jenis kegiatan pilihan usulan yang telah ditentukan dalam menu instrumen yang telah disusun oleh Bapeda Lombok Tengah. Camat Praia Barat Daya diwakili Sekretaris Camat Haji Idham Khalid SIP memimpin proses diskusi. Selain pendamping kecamatan dan Pos Ramil Kecamatan Praia Barat Daya hadir pula dalam pertemuan tersebut. Selama proses diskusi, berbagai pendapat dan tanggapan serta usulan yang disampaikan oleh masing-masing peserta dari desa. Kegiatan yang ada di desa yang skala kecil, tidak dalam skala besar. Ingat kalau yang di atas secara juta, tetapi kalau yang di belum. Menyampaikan ke sana, kemudian sama akan diskusi tidak memberikan perbaikan itu. Karena nanti ada beberapa desa yang mengajukan, nanti tim kecamatan akan melihat mana yang wilayah mendapat bantuan lebih awal. Ini yang depan. Teman-teman desa yang punya skala prioritas yang sama. Sehingga pada kesempatan ini yang menyampaikan terima kasih pada Bapak Kepala Desa, kemudian teman-teman sekretaris operator yang sudah hadir mengundang kami. Nah, pada kesempatan ini mungkin memang sudah disampaikan sama pendamping juga kemarin terkait dengan daftar usulan itu yang ada di masing-masing UPD. Kalau tidak salah itu ada 111 tinggal dipilih di mana yang menjadi usulan masing-masing desa. Nah, yang diharapkan ya pada kesempatan ini juga bahwa di dalam pelaksanaan musrem, karena tanggal 2 musremnya tanggal 20 Maret jadi Praia Barat Daya. Dan kita mendapatkan tim 1 menggunakan di Praia Barat Daya untuk musremnya. Nah, kalau untuk A, kelompok penyeras A hanya akan menyeras B dan menyeras A. Yang Praia Barat Daya itu menyeras B yang terdiri dari beberapa kepala OPD semuanya sehingga serta pada perang nanti sekitar 120 orang. Nah, masing-masing desa 3 orang kali 12 desa, kemudian dihadiri oleh semua kepala OPD yang ada di Lombok Tengah. Nah, pada kesempatan ini mungkin yang kita masukkan dari teman-teman kepala desa dan satgas terkait dengan pelaksanaan untuk perang ini besok. Di sana barangkali akan ada setelah pelaksanaan musyawarah itu kita akan menentukan untuk yang akan menjadi putusan di kabupaten saat musyawarah kecamatan bersama. Nah, yang pada kesempatan
pula mungkin ada hal-hal yang akan menjadi bahan diskusi kita untuk mengikuti peran nanti, mungkin ada masukan terkait dengan usulan-usulannya yang persilakan pada sesama diskusi. Mungkin ada tambahan dari Pak Presiden kita di masing-masing besok. Nah, mungkin sekedar ini yang perlu saya sampaikan. Juga mohon maaf apabila ada hal-hal yang sekiranya kurang berkenan. Ampura Agung, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Sekdam bahwa untuk Musrenbang Des kecamatan pada tahun ini kita ada kemudahan kayaknya. Tidak seperti dulu. Artinya kita sudah diberikan kamus sehingga nanti kita tidak akan keliru dalam memasukkan kegiatan. Nah, sementara dulu kita sering keliru, salah kamar, salah pintu. Dan kita tidak tahu bahwa apa saja yang menjadi kegiatan pintu. Kenapa kita tidak menerima paket? Akan tapi pada saat ini, pada tahun ini, alhamdulillah kita sudah menerima semua kamus. Artinya semua kegiatan yang ada di kabupaten itu sudah masuk. Tinggal teman-teman mencetang saja atau menghapus yang tidak menjadi kegiatan desa pada tahun 2024. Kemudian di samping itu perlu juga saya sampaikan bahwa pada teman-teman terutama desa yang baru memilih, yang baru selesai menyusun RPJMDes, tolong dilihat lagi kegiatan apakah masuk di dalam RPJMDes apa yang diusulkan itu. Ya. Kalau memang tambah lagi, artinya itu menjadi tolong ukur juga nanti kabupaten bahwa oh ya betul desa A punya di kitabnya yakni dokumen RPJMDes. Sama juga pelakunya dengan teman-teman desa lain walaupun sudah lama menyimpan itu. Akan tapi kalau itu tidak ada maka kita akan selalu terpental, ya, lalu kalah kita. Kemudian terkait misalnya tentang Nurisa kita akan jadi temuan juga kalau tidak ada di dokumen RPJMDes. Maka dari itu mari dari awal kita sama-sama bareng-bareng kita. Mari kita perbaiki, saling sama-sama belajar. Tidak ada yang pintar, tidak ada yang tidak kan. Kita sama-sama belajar untuk mencapai apa yang menjadi di dalam visi misi kepala desa itu. Sebab kepala desa itu terpilih karena itulah dilihat visi misinya. Nah, sehingga teman-teman juga DCS atau pekerjaan itu harus jadi juga melihat keadaan realita di lapangan. Nah, sehingga nanti terutama di di BLT Pak Sekda jangan sampai kita paksakan terkait dengan persentase itu. Sebab maksimal 22% minimal 10%. Lalu kita paksakan 10% jangan. Sebab prioritas penggunaan dana desa 2023 itu ada utama dibicarakan oleh pusat. Sehingga kita nanti kalau memang misalnya 10%, ternyata di lapangan ada 20%. Salah juga kita, teman-teman. Sehingga mohon maaf, mari kita ya sesuai dengan prioritas itu, mari kita sama-sama melihat supaya tidak ada namanya kemiskinan ekstrim itu. Untuk membantu masyarakat kita yang tertimpa musibah dan susah, ya, rata-rata itu. Sehingga terkait dengan pembahasan kita pada hari ini yang tentang persiapan itu, seperti yang disampaikan oleh Pak Sekda tadi, maka pada hari ini mari kita mantapkan ya usulan sesuai yang kiranya tidak bisa didanai oleh APBDes. Ingat itu. Yang tidak bisa didanai oleh APBDes. Maka di APBDes lah inilah yang menjawabnya bahwa usulan itu akan dijawab oleh Dewan KPDes tahun 2024. Tentang misalnya ada ranah kabupaten, contoh di Pananinda, itu sampai saat ini masih bisa Pak saja oleh warga. Karena kalau tidak salah tahun 2001 berubah status, ya Pak Kades ya kalau tidak salah, berubah status jalan Kelambi, yang itu Kelambi ke jalan desa sudah. Kelambi, Pananinda. Border Kelambi sudah, Kelambi Pananinda belum. Oh iya. Ya, sehingga itu saya tetap pesan pada teman-teman desa, jangan sekali-kali teman-teman menganggarkan jalan kabupaten itu dari APBDes, sebab itu temuan nanti.
Semua, walaupun yang kita bagus Pak untuk masyarakat kita, tapi kita salah, kena juga kita. Sudah saya cerita kemarin bahwa ada desa di Jawa Rahasia, dia punya niat yang tulus ikhlas membangun kantor BUMDes Pak. Ya, tapi tidak ada di antara kita. Lebih di antara kaya juga dibui dia Pak. Sehingga niat baiknya tidak selama dijawab dengan baik. Kita harus waspada, ya. Artinya waspada dan kita harus merangkul semua masyarakat kita. Sebab masyarakat kita selalu minta keterbukaan dan transparan. Tapi kalau terbuka ya cukup sudah, kita sudah terbuka. Kenapa? Di dalam APD juga dianggarkan tentang informasi dan ke publik itu. Desa selalu memaparkan baliho. Nah, yang kita pertanyakan dan transparansinya di mana kan? Nah, menurut hemat saya, nanti teman-teman itu kalau ada masyarakat bertanya, jelaskan mereka terkait dengan apa kegiatan sumber kegiatan pendanaannya dari mana, seperti apa tekniknya. Silakan, itu termasuk transparansi daripada kita semua. Menurut hemat saya. Tapi kalau kita tidak jelaskan, maka fatal akibatnya. Kita diribu. Nah, itu cuma saran saya. Nah, nanti kalau masyarakat sudah paham dan mengerti, tidak ada demo, tidak akan ada demo. Kalau masyarakat tidak paham terkait dengan apa yang mau kita kerjakan, sebab di dalam akun itu saja bisa menjadi fitnah. Bisa jadi fitnah kalau masyarakat tidak memahami. Justru itu tugas kita untuk mensosialisasikan apa makna dan apa artinya. Kita paparkan di situ tentang kegiatan apa yang akan dibangun, sehingga tidak akan jadi fitnah. Misalnya dia membaca secara gelondongan, tidak ini dengan dana sekian, oh maka ini korupsi sudah kepala desa katanya. Dia tidak pernah berbicara memikir tentang pencah-pecahan itu. Ya, sehingga apapun katanya masyarakat itu aja, kata masyarakat namanya. Mungkin salahnya kita belum mensosialisasikan terkait dengan apa yang akan kita kerjakan dan apa kehendak kita. Ya, sehingga seperti yang saya sampaikan tadi, mulai dari visi misi, bacakan dia masyarakatnya. Bacakan dia apa kena visi misi itu kan, nah, supaya dia long. Oh begini, bagus kan begitu. Sekali pada hari ini saya mohon dengan hormat kita aktif dalam membuat apa yang akan menjadi usulan kita pada tahun 2024 yang masuk ke KPDS 2024 ya. Maksimal 7 yang tidak lupa kesehatan ya, kesehatan, kemudian ya pendidikan dan apa ya, satu kesehatan sudah, kesehatan, pendidikan, sosial, ya, sumber daya manusianya. Nah, menurut saya yang paling penting adalah sumber daya manusianya. Sebab daya manusia maka kegiatan lain tidak akan bisa jalan. Maka tapi itu kan terserah teman-teman nantinya ya. Silakan mantapkan ya. Dan pada hari ini mari kita berdiskusi untuk kita mantapkan. Kok sampai ada yang belum ada transparan pemerintah desa itu belum ada. Padahal di desa sudah terpampang APBD-nya berapa, kemudian penggunaannya kemana. Cuman barangkali di setiap titik kegiatan itu ada desa yang tidak menaruh pelan. Nah, sehingga masyarakat bertanya-tanya. Kayak di Kabul kemarin kan ada itu belum ada transparansi di desa. Papan proyek ada, sepertinya ada desa yang tidak membuat papan proyek, padahal di anggaran ada kan. Kalau dia salah itu 250 untuk pembuatan papan kegiatan proyek yang ada di masing-masing titik kegiatan. Nah ini barangkali itu sangat dibutuhkan sekali. Jadi jangan sampai ada teman-teman yang tidak membuat bagian daripada sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya berapa sih anggaran terhadap titik kegiatan ini. Itu hanya sedikit sebenarnya masalah tidak ada papan kegiatan. Dan semua desa itu sudah menganggarkan. Yang harapkan untuk ke depan agar itu diperhatikan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati Pak Sekretaris Camat Berdaya, hormati Bapak dan Pos Ramil,
yang hormati pendamping desa, segenap hadirin serta Pramus Rembang RKPD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2023. Pertama, yang menjadi penting untuk kita ketahui ialah rencana kerja daerah tahun yang akan dikerjakan tahun 2023. Ini agar tidak terjadi agar kita bisa efektif, produktif di dalam menyusun usulan-usulan. Sampai hari ini kita belum mendapatkan paket informasi kegiatan daerah untuk tahun 2023 yang dikerjakan sekarang. Dan tidak mungkin kita kemarin ngusul, sekarang ngusul lagi begitu kan. Sedangkan realisasi atau tidaknya kita belum ketahui kali ini. Untuk itu perlu menjadi bagian utama daripada Pramus Rembang. Yang kedua, yang melihat bahwa paket paket usulan yang di CPD ini agak sempit yang lihat dari tahun-tahun sebelumnya, di mana kemudian misalkan ini kan sebenarnya bentuk mengeneralisir kebutuhan desa. Kalau kita lihat walaupun ada pilihan-pilihan di situ, tapi dengan ditetapkannya paket di kamus yang ada, saya rasa di situ sangat simpel. Contoh, sangat sempit. Contoh misalkan, tidak ada ruang bagi desa untuk mengusulkan hotmap jalan kabupaten, kan? Tidak ada di situ. Kemudian usulan-usulan yang lain, karena kan tidak semua desa, contoh, ada yang tidak masuk di kamus, misalkan, ada yang tidak ada di kamus. Sedangkan kami ada usulan untuk itu. Ini yang saya rasa juga sangat terbatas ya di kamus ini. Menu yang tersedia di kamus ini sangat terbatas. Silakan kita cek bersama-sama. Untuk itulah perlu diperkuat juga dengan informasi renja SKPD agar kemudian kita bisa sinkronkan. Ya. Contoh sekarang ada desa yang sama sekali belum tersentuh desanya dengan jalan rayanya belum hotmap, masih jalan tanah. Tidak ada ruang bagi mereka untuk usulkan. Nah, artinya paling tidak ya ada dasar desa meminta ke daerah, yaitu melalui kamus ini. Ini tidak ada ini sekarang, tidak ada kan? Dari poin 1 sampai terakhir yang baca tidak ada di situ. Nah, ini kan problem maksud dia. Ada hal yang disisihkan begitu. Maka untuk itu dia berharap di Pramus Rembang ini juga rencana kerja daerah itu juga di-push di Musrembang agar kita tahu mana yang menjadi bagian utuh di kegiatan dinas, mana yang diusul. Karena ini ada pemilahan, saya rasa ada pemilihan mana yang di kamus, mana yang tidak. Nah, itu yang selanjutnya juga berkaitan dengan kegiatan kecamatan misalkan. Contoh dari dulu kita usul pasar misalkan, relokasi pasar Daret karena sudah tidak layak di situ, ya menghambat mobilitas warga. Tapi sekarang tidak ada di situ. Ya. Kalau usulan yang dulu bisa diakomodir tahun depan, itu tidak apa-apa. Tetapi sekarang kalau tidak diusulkan sekarang, tidak mungkin masuk besok. Kan begitu logikanya. Nah, artinya jangan kita negasikan usulan-usulan yang belum direalisasi dari tahun sebelumnya. Itu maksud dia. Agar kemudian semua dibuka selebar-lebarnya. Keran perencanaan itu dibuka selebar-lebarnya untuk dapat kita akses. Ya, keran perencanaan maupun informasi yang ada. Nah, ini yang saya rasa perlu, karena terus terang mengingat kondisi dana transfer ke desa yang sangat terbatas, di mana kebutuhan pembangunan juga sangat besar. Ini juga perlu dipertimbangkan agar kita bisa lebih lebih terkorelasi dengan baik dengan kebijakan pembangunan daerah, sehingga kita bisa memaksimalkan skala prioritas pembangunan tiap tahunnya. Itu saja yang perlu yang sampaikan. Pertama tadi terkait dengan paket informasi kegiatan tahun 2023. Kedua berkaitan dengan kamus yang rasa sangat sempit, ya usulan-usulan sangat terbatas bisa kita masukkan. Kemudian renja SKPD juga perlu untuk kita istilahnya akses atau update agar kita tahu ada tidak program yang tidak ada di kamus yang ada di SKPD itu. Seperti tadi jalan raya misalkan
tidak ada di kamus, tapi mungkin sudah direncanakan di SKPD PU yang menangani itu misalkan. Nah, cuma dengan kondisi kamus seperti ini kan yang sangat terbatas, kita tidak tahu apakah sudah direncanakan tidak di daerah kan atau belum, kita belum tahu itu. Nah, ini saja yang perlu saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekam yang kami hormati dan Posramir, pendamping desa dan operator kecamatan. Singkat saja kalau tiang, yang pertama bahwa kenapa harus 7 kan, kita dibatasi 7, sementara kita bisa memilih 111 program di situ. Yang saya khawatirkan begini nanti, wah bisa milih itu utama ke siwa ke sola senang di desa kan dari situ dikedong hindir. Nah itu yang mohon maaf. Contoh kayak program puskesmas. Kalian punya program itu, kita tidak mengusulkan itu, padahal di kamus itu ada karena kita dibatasi 7. Mohon jadi pertimbangan dan dari situ yang setuju. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah ada program SKPD nanti di 2024 di luar kamus ini? Apakah itu ada? Contoh misalnya ya, apakah contoh seperti DPR tadi kan masuk pokirnya, ada dana pokir dan lain sebagainya. Sementara di kamus ini tidak ada, karena tidak ada di kamus secara otomatis tidak masuk di renja itu. Tidak bisa di kamus itu masuk, tidak masuk, kemudian di renja itu muncul. Apakah kira-kira itu bisa terjadi atau tidak? Itu jadi pertanyaan kami. Pokoknya ada 2 itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekam, Bapak dan Posramir, Bapak pendamping, Bapak kepala desa yang sempat hadir beserta rekan-rekan Sekdes, menindaklanjuti apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kades Teduh sama Bapak Sekretaris Desa Lambik tadi. Yang pertama terkait dengan kamus usulan itu. Memang benar seperti yang disampaikan tadi bahwa ada hal-hal yang memang urgent yang seharusnya masuk menurut kami. Contoh saja tadi sempat disinggung terkait dengan ruas jalan kabupaten yang ada di Pandan Indah, yang merupakan jalur poros Bondir menuju Pandan Indah itu yang kurang lebih 5 km, yang sempat dikerjakan kemarin hanya 1,2 kilo. Nah, kondisi hari ini yang sempat viral kemarin, ruas jalan yang dari Dusun Kelambi menuju pusat desa Pandan Indah yang kurang lebih 2,5 km bahkan mungkin lebih. Di kamus itu tidak ada tertera poin tentang perbaikan ruas jalan kabupaten yang menurut kami secara khusus di Pandan Indah yang paling prioritas saat ini adalah jalan tersebut. Sama sekali tidak bisa dilalui oleh kendaraan hari ini dan boleh dicek itu. Sehingga kemarin saya coba cari dari poin nomor 1 sampai terakhir tidak ada. Sementara yang masuk di situ ya masih bisa mungkin kita kerjakan dengan ADD dan sebagainya kan begitu. Sementara kebutuhan kami saat ini sesungguhnya ruas jalan kabupaten tersebut. Nah, itu sudah tahu dengan kondisi kurang. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin juga banyak desa yang sebenarnya butuh pasar desa. Di kamus usulan itu tidak ada yang masuk juga. Saya pikir banyak desa yang butuh itu pasar desa karena untuk menunjang ekonomi. Saya pikir pasar desa ini sangat penting untuk kita adakan atau kita bangun. Nah, ini menjadi bagian-bagian rekomendasi kami ketika musren nanti. Selanjutnya ada juga di desa-desa ini yang ruas jalan desanya sudah layak masuk ruas jalan kabupaten. Ini artinya peningkatan ruas jalan dari jalan desa menuju
jalan kabupaten ini juga tidak ada tertera di kamus peningkatan status, karena saya pikir banyak desa yang memang jalan-jalannya sudah layak untuk dinaikkan statusnya. Nah, mungkin itu saja 3 poin dari saya. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kades. Jadi ada beberapa pertanyaan yang memang semestinya ini kita tanyakan nanti di perah. Ini pada saat ini kita persiapan untuk perah, tapi tidak apa-apa. Kalau jawaban saya salah nanti besok kita perbaiki. Jadi yang pertama terkait dengan rencana kerja daerah tahun 2023, paket informasinya belum ada. Itu menjadi persoalan setiap tahun itu Pak Kades. Jadi memang tidak nampak sekali dia menyampaikan paket informasi ini, sehingga desa-desa ini belum tahu apa yang sudah dikerjakan. Dan setiap kita musyawarah kita selalu menanyakan itu kan, tapi terus ini, kenapa ini bisa terjadi? Nah, ini mungkin besok akan kita tegaskan lagi kembali di saat kita pra-musrah maupun musrah. Dan yang kedua terkait dengan paket usulan yang agak sempit. Ya memang sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Bapeda kemarin, kenapa usulan ini kita batasi? Karena beliau bilang bahwa kita akan sinkronkan dengan program yang ada di masing-masing UPD. Sehingga berdasarkan beberapa item kegiatan proyek kegiatan yang ada di UPD itulah yang dimunculkan. Sehingga dari 111 kegiatan yang ada di UPD, desa tinggal memilih. Memang di sini sebagaimana yang disampaikan tadi ada dipangkas lah keinginan desa ya, untuk mengusulkan, karena ada tidak sesuai keinginan ya, dengan usulan. Tetapi mau tidak mau ini dicoba oleh beliau bahwa ini inovasi kami untuk mencoba supaya peserta musyawarah itu tidak bosan, sehingga tidak bosan. Karena apa? Ini setiap tahun dikerjakan, tetapi musyawarah ini tidak ada artinya. Itu sering sekali beliau dengar ya, sehingga kita coba dengan cara seperti ini. Ini bagian dari cara kami, inovasi kami untuk mencoba dengan cara seperti ini kan. Sehingga dibatasilah usulan itu, tetapi real. Daripada usulan yang begitu banyak, nanti tidak ada realisasinya. Nah, itu alasannya beliau. Nah, kemudian tidak ada ruang untuk mengusulkan roadmap. Di sini memang ini program Bapak Bupati bahwa di tahun 2023 sebelum beliau berakhir jabatannya, semua jalan kabupaten itu akan diusahakan untuk di-roadmap. Ini yang menyampaikan. Sehingga dia sedang mendata di mana wilayah yang belum disentuh oleh roadmap. Ini sudah menjadi program visi beliau bahwa sebelum berakhir jabatan, semua jalan kabupaten itu sudah roadmap. Sudah tanya. Nah kemudian hari ini kalau tadi tidak jawab dengan renjak SKPD. Nah, besok kita sampaikan itu. Jadi perlu kita akses renjak SKPD sehingga kita bisa tahu apa yang menjadi program pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada tahun yang bersangkutan. Kami berharap agar ada komunikasi antar kecamatan menyampaikan ke daerah bahwa ini di paket di kamus usulan ini mohon agar diperluas. Begitu. Artinya begini, contoh dari jalan raya, yang otomatis misalkan. Kan kalau tidak masuk di CPD, dia tidak mungkin dikerjakan, itu kan aturannya. Nah, sekarang bagaimana memastikan seragam untuk sampah sudah masuk di usulannya? Kalau tidak ada di kamus, bagaimana memastikan itu? Itu maksudnya, walaupun itu sudah menjadi ikhtiar, menjadi cita-cita dari pemerintah daerah, tapi agar besok kita tidak muluk dijawab. Belum ada usulan, begitu kan? Tidak masuk ke kamus usulan, jangan muluk dijawab begitu. Yang kedua, kemudian tadi agar desa juga tidak mengusulkan terlalu banyak, disinkronkan dengan program OPD, ya, dengan program OPD, gitu kan tadi. Saya rasa dengan dibukanya keran, ini kan kita bicara menyusun RKPD ya, bukan bicara soal mengusulkan sesuatu yang sudah direncanakan di daerah. Ini kan bagian daripada tahapan menyusun rencana kerja daerah. Untuk itulah sebabnya mengapa kemudian tidak perlu dibatasi nama kegiatannya, kamus usulannya. Sehingga nanti kan akan dipakai di sini apa yang akan dikerjakan dan ke depan.
sesuai dengan kebutuhan desa, kecamatan dan sebagainya. Ya, nah, itu saja mungkin karena artinya kita berdiskusinya agar matang juga usulan kita. Baik, ini akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah memang ya. Kalau memang tidak masuk di SPPD maka itu kita akan kerjakan tepat sekali juga, sehingga nanti kita akan coba koordinasi juga dengan Polda terkait hal ini Pak Kades ya. Dan akan coba sampaikan, kita akan damping untuk sementara. Nanti kita akan sampaikan ke tim usaha selain yang ada di kamus, mungkin ada di luar kamus kan, itu pasti saja. Nah ini yang Apakah bisa itu? apakah bisa? Karena nanti bisa saja kamus usulan disampaikan ke desa. Ada lagi program yang dikerjakan di luar kamus itu usulan itu tadi kan. Ini juga belum kita cobakan di Bapeda. Ya, kita akan coba akan anukan dan juga pendamping. Apakah sistem program usulan ini sudah paid gitu kan? Jika tujuh yang akan dikerjakan gitu kan usulannya. Mungkin ada pengerjaan di luar kamus itu tadi. Sehingga desa kadang-kadang baru dia tahu sudah dikerjakan. Nah ini yang menjadi persoalan. Semua camat itu kadang-kadang protes. Kenapa camat itu hanya diberitahu saja untuk mengerjakan proyek? Tidak ada pemberitahuan ada, tetapi tidak pernah dilibatkan. Makanya kadang-kadang waktu yang mau di camat juga menyampaikan, camat itu dilibatkan ketika ada masalah saja. Contohnya di BWS, saya 2 kali mau macam saya ini semacam ada uji coba lah seperti itu kan, terkait dengan pengalaman yang sudah lalu, supaya kita tidak dianggap musrah itu sebagai seremonial saja, supaya mengena. Akan tapi ada saja kekurangannya seperti yang dikeluhkan oleh teman-teman tadi, karena tersempit sementara kebutuhan masyarakat banyak kan, seperti itu. Kemudian betul juga terkait dengan komunikasi itu, karena kalau tidak ada desa, ingat kata orang bijak mengatakan lilin di desa menerangi pusat dan kabupaten, provinsi dan pusat. Kalau tidak ada desa tidak mungkin kan. Ya. Kemudian terkait dengan rencana sudah dijawab, kemudian tentang kamus sempit sudah dijawab tadi. Kemudian nanti kita sama-sama ya Pak. Lalu waktu Pramusren Bandes kita akan bongkar lagi sama dengan big paket informasi supaya ada ruang kita untuk memperbaiki usulan kita pada hari ini. Sekretariat belum tadi itu sebelum berakhir masa jabatan semua ruas jalan kabupaten insyaallah akan di Amin, mudah-mudahan. Nah, ini kita sedang mungkin sekedar itu ya. Yang ternyata bahwa pertama terkait dengan usulan-usulan kita di RKPD tahun-tahun sebelumnya. Satu contoh ada beberapa mungkin yang diusulkan, pertama mulai desa Darek, ada beberapa usulan penting yang setiap tahun itu kita usulkan sehingga tidak pernah ada penjelasannya. Pertama, yang satu mungkin sudah ada penjelasannya terkait dengan pasar, mungkin sudah ada penjelasannya. Dan yang kedua, ada beberapa usulan infrastruktur yang belum sampai saat ini, sehingga kami merasa bahwa maisin dengan rasa kedak kenan lalu musen bang, ya kan? Betul Des. Karena pertama ini dari tahun zaman tidak enak, ada satu usulan yang kami usulkan dari tahun masih Alu Harun jadi kepala desa yang sampai saat ini kita tidak tahu jelasan, sehingga kami berasumsi bahwa sejauh mana sebenarnya pengawasan dari tingkat kecamatan untuk mengawal usulan-usulan kami yang di desa, terutama terkait dengan kegiatan kita yang sangat mendesak. Satu contoh aja, jalan usaha tani kami yang ada 1,8 kilo itu yang dari Muntung Bangke sampai ke Darek itu sangat kami di desa makna naon nggak jawab, karena pertama kalau kita dari anggaran desa untuk kita anggarkan sangat tidak mampu desa untuk menganggarkan itu, sehingga usulan-usulan itu menjadi tidak jelas. Kedua, kami juga bersama Pak Kades Teduh tahun kemarin itu ikut jadi perwakilan delegasi kecamatan untuk mengkawal usulan-usulan itu, tapi juga sampai saat ini tidak tahu Pak penjelasan, sehingga kami yang ada di desa begitu mendengar daripada keluhan-keluhan daripada petani ini sangat penting, sehingga kami begitu berharap bahwa pihak dari kecamatan untuk mengawal betul usulan-usulan per desa itu seperti apa, sehingga melihat daripada tingkat kebutuhan dan kemendesakan itu seperti apa, sehingga kami sangat berharap. Apalagi sekarang kita lihat kamus ini, itu tidak ada usulan, tidak ada sama sekali.
yang menjurus ke usulan kami, sehingga tetapi ada pertanyaan kami bahwa dengan tidak adanya di kamus ini, mudah-mudahan di Renjang Kabupaten itu sudah ada, sehingga benar seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kades tadi, bahwa karena kita sangat butuh sekali informasi itu, sehingga ada bahan kami untuk menjawab seperti sekarang. Niat Pak Bupati lah sebelum masa jabatan berakhir semua jalan harus diornik. Nah, itu harapan juga kami selain daripada kegiatan itu, karena ini juga petani sangat berharap juga itu. Sekarang Ampura kan, petani itu yang biasa 5.000 per karung, sekarang 15.000 per karung untuk membawa pulang. Itu membuat kami di desa sangat menjerit mendengar usulan keluhan daripada petani. Mungkin itu. Sehingga kamus yang ada ini sekarang ini itu sama sekali tidak ada usulan-usulan kami yang tahun sebelumnya. Sehingga ini saya lihat usulan baru semua. Sehingga menu baru. Sehingga kami seperti tadi Maisin Batur lah, merasa tidak kena mengirim delegasi ya untuk mengkawal kegiatan, sehingga harapan kami nanti teman-teman mungkin di kecamatan untuk lebih ya mengkawal daripada usulan-usulan di desa. Mungkin itu aja dulu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang telah diberikan. Yang saya hormati Bapak Sekcam, Bapak Pos Ramil, pendamping desa, operator dan rekan-rekan yang hadir. Yang dia mau tanyakan, setelah dikurangi ya, usulan ini, apakah usulan yang 7 ini sudah pasti akan dikerjakan tahun 2024? Apakah karena saya lihat usulan yang lama yang belum dilaksanakan, terus ada kamus, istilah kamus sekarang di kamus ini cuma ini yang ada, apakah yang 7 ini sudah pasti dikerjakan sama kabupaten? Nah, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapapun delegasi yang ditunjuk oleh kecamatan nanti betul-betul mengawal usulan yang dari desa tersebut. Kemudian terkait dengan jalan juga tidak ada masuk di kamus. Akan tapi kalau dikerjakan, ini menurut saya arahnya Sekdes Darek. Kalau kita yang kerjakan, kita kena, karena ini bukan ranahnya desa, akan tapi ranahnya kabupaten. Ya, begitu Pak Sekdes ya. Sehingga sampai saat ini masyarakat selalu menangis dan menjerit katanya. Karena yang semestinya ongkos gabah 1 karung 5.000 menjadi 15.000. Sehingga kabupaten juga harus melihat juga ini. Karena kalau seperti tadi Simelakama ini dikurangi, setelah dikurangi apa pasti dikerjakan. Nah, itu jawabannya tadi. Bagaimana kita akan mengkawal usulan-usulan ini sehingga dia akan muncul, berbuah menjadi kenyataan. Ya, itu jawabannya tadi. Pertanyaan Sekdes Darek tadi bahwa bagaimana kita mengkawal usulan kita dari kecamatan ke kabupaten itu supaya oke. Nah, sehingga kata kuncinya bagaimana pengkawalannya. Nah, Yang kerjakan tahun 2023 ya. Mudah-mudahan dikerjakan kita berharap juga ya. Lihat sini, kenapa kita pentingnya diskusi, karena ada hal-hal yang sangat perlu dijelaskan. Memang kalau memang dikatakan di luar dari konteks ya enggak apa-apa. Artinya apa yang menjadi teman-teman awal terjawab sudah. Nah, kemudian kita lanjut dengan topik pada hari ini, yakni bagaimana kita sekarang memantapkan usulan untuk tahun 2024. Tapi yang sudah masuk datanya Pandan Indah untuk Sampah, Serangga Gate, Lambek dan Desa Teduh. Berarti ada 7 desa yang belum. Yang merasa segera. Yang belum, saya sebut saja yang belum Ini salahnya kita kan disuruh kirim yang saya hormati. Jadi agenda kita pada siang hari ini sudah berakhir. Jadi beberapa hal yang sudah kita sampaikan dari diskusi tadi yang akan menjadi pertimbangan kita dan akan menjadi hal yang akan disampaikan nanti kepada tim kabupaten. Mudah-mudahan segera direspon apa yang akan kita sampaikan hasil diskusi kita pasca Ramus dan Kami. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan menjadi bahan ilmu pengetahuan kita, kemudian amal ibadah kita di Sampah Surabaya. Tentunya kita dengan niat ikhlas sehingga akan dicatat di dalam ibadah kita. Dan yang terakhir, apabila ada hal-hal yang sekiranya kurang berkenan, yang mohon maaf yang sebesar-besarnya
Jadi sekedar ini yang perlu saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang Apa saja masyarakat boleh terima kasih juga kepada pihak kecamatan yang mengundang kami pada hari ini. Nanti akan kami siapkan 3 orang yang selesai dan insyaallah kami akan menyiapkan orang yang bisa mengawal terus usulan kami ini ke kabupaten, dan mudah-mudahan apa yang kami prioritaskan. Bahkan semalam kami berdiskusi dengan Bapak Kepala Desa dan SIP melihat langsung kamus yang diberikan oleh kabupaten yang sebanyak 111, namun yang bisa kami usulkan yaitu hanya 7. Mudah-mudahan usulan kami ini bisa terrealisasi pada tahun 2024 dan insyaallah apa yang kami usulkan tadi itu adalah menjadi prioritas untuk masyarakat desa Padugari, yang mana visi desa yang harus kita buat masyarakat yang menjadi masyarakat yang bahagia. Jadi terkait dengan kegiatan pra musren ini tentunya kami bersama pemerintah desa Padalidah sangat berharap ya dari usulan yang kita diminta untuk mengusulkan ini benar-benar terrealisasi di tahun anggaran 2024 sesuai dengan yang sudah disampaikan tadi, karena kalau kita hanya cuma mengusulkan akan tetapi realisasinya tidak ada, saya pikir kenapa harus diusulkan. Sementara usulan ini kan tujuannya agar program yang diusulkan ini dapat realisasi. Nah, tentunya kami sangat berharap bahwa pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Padang, bisa merealisasikan apa yang menjadi usulan-usulan kami di desa. Nah, itu mungkin terkait dengan pramusren yang sedang kita laksanakan pada hari ini. Terima kasih.